Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar Bapak Ibu guru ya dan sahabat pendidik? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Dari channel Prayitno Berbagi, kami mohon maaf lahir dan batin apabila di dalam penayangan video-videonya kurang berkenan, mohon dimaafkan. Maaf ya, mohon dimaafkan. Selanjutnya mari kita kaji bersama. Video ini menjelaskan mengenai kriteria dan syarat kelulusan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2023. Tentunya untuk MI, MTS, MA ya, MAK juga sama ya. Mari kita kaji bersama. Inilah kriteria dan syarat kelulusan SD, SMP, SMA dan SMK tahun 2023. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat channel Prayitno Berbagi. Dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Pada video kali ini saya ingin berbagi informasi mengenai kriteria kelulusan siswa pada tahun 2023. Apa saja yang menjadi kriterianya? Yuk, mari kita bahas bersama-sama. Kriteria kelulusan diperlukan dalam rangka menentukan lulus atau tidaknya lulusnya seorang siswa dari suatu jenjang pendidikan, baik itu SD, SMP, dan SMA maupun SMK. Ya. Nah, seperti apa kriteria ya? Kriteria untuk dinyatakan lulus ataupun tidak lulus ya. Mari kita kaji bersama ya. Seperti apa? Kriteria kelulusan siswa adalah persyaratan yang harus dipenuhi oleh siswa agar dapat lulus dari sebuah jenjang pendidikan untuk dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Selain nilai angka yang nantinya juga akan tercantum di lembar ijazah, juga ada syarat lainnya agar seseorang siswa dinyatakan lulus. Asesmen sumatif dasar penentu kelulusan. Untuk menentukan lulus tidaknya siswa, saat ini kita menggunakan istilah asesmen sumatif. Penilaian atau asesmen sumatif bertujuan untuk menilai pencapaian tujuan pembelajaran dan atau CP peserta didik sebagai dasar penentuan kenaikan kelas dan atau kelulusan dari satuan pendidikan. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Jadi pencapaian hasil belajar dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran atau KKTP ya. Kalau kurikulum 2013 adalah KKM. Mekanisme kelulusan SD, SMP, SMA, SMK. Mekanisme kelulusan siswa atau peserta didik termuat dalam Panduan Pembelajaran Asesmen PPA Kurikulum Merdeka maupun Kurikulum 2013 atau K13. Revisi terbaru ya. Berikut ini kutipannya. Untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar kelulusan dapat berdasarkan penilaian sumatif yang dapat dilakukan dalam bentuk tes tertulis, tugas, untuk performa, portofolio, atau kombinasi. Penilaian pencapaian hasil belajar peserta didik
untuk kelulusan dilakukan dengan membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik dengan kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan dilaksanakan pada semester ganjil dan atau semester genap pada akhir jenjang dengan mempertimbangkan capaian kompetensi lulusan ya. Seperti halnya kenaikan kelas, penentuan kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan. Penentuan kelulusan dari satuan pendidikan dilakukan dengan mempertimbangkan laporan kemajuan belajar yang mencerminkan pencapaian peserta didik pada semua mata pelajaran dan ekstrakurikuler serta prestasi lain pada A. Kelas 5 dan 6 untuk sekolah dasar atau bentuk lain yang sederajat. Yang B, setiap tingkatan kelas untuk sekolah menengah pertama atau bentuk lain yang sederajat dan sekolah menengah atas atau bentuk lain yang sederajat. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan setelah A. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran. B. Mengikuti penilaian sumatif yang diselenggarakan oleh satuan pendidikan. Kelulusan peserta didik ditetapkan oleh satuan program pendidikan yang bersangkutan. Peserta didik yang dinyatakan lulus dari satuan program pendidikan diberikan ijazah. Ijazah diberikan pada akhir semester genap pada setiap akhir jenjang. Ketentuan mengenai ijazah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dasar hukum kriteria kelulusan tahun 2023. Video ini ya sebenarnya ya juga masih berkaitan dengan juknis ijazah untuk tahun pelajaran 2022-2023 yang mana setiap tahun akan ada pedoman juknis yang didasarkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lalu dasar hukum apa yang bisa Bapak Ibu guru kepala sekolah yang harus dipedomani untuk tahun 2023? Terlebih juga kita mengenal ada dua kurikulum yang digunakan saat ini, yaitu kurikulum Merdeka dan kurikulum 2013. Pertama, Bapak Ibu perlu mengetahui Permendikbudristek nomor 21 tahun 2023 tentang standar penilaian pendidikan pada pendidikan anak usia dini, jenjang pendidikan dasar, dan jenjang pendidikan menengah. Di dalam pasal 13 disebutkan di sana bahwa ketentuan mengenai ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan dan ujian nasional ya pada Berita Negara Republik Indonesia tahun 2019 nomor 1590 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Selanjutnya Bapak Ibu dan rekan kepala sekolah serta guru perlu mengetahui panduan pedoman kurikulum Merdeka dan kurikulum 2023 revisi terbaru. Bila memerlukan filenya sudah dilampirkan ya. Nah, di sini mekanismenya di sini untuk SD ya, itu kelas 5 dan 6 ya penilaiannya ini. Untuk SMP, SMA, SMK setiap tingkatan kelas ya untuk sekolah menengah pertama, menengah atas, dan SMK. Yang terakhir,
perlu melihat peraturan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 004/EP/2023 tentang pedoman pengelolaan belangko ijazah pendidikan dasar dan pendidikan menengah tahun pelajaran 2022-2023. Pada lampiran 2 Perka BSKP ini dijelaskan cara pengisian lembar nilai pada ijazah yang berpedoman pada Permendikbudristek nomor 21 tahun 2022. Nah, di sini ya untuk penentuan SD itu adalah kelas 5 dan 6 ya. Nilai ujian sekolah tidak masuk dalam syarat kelulusan. Nah, masih menjadi hal yang cukup menarik untuk dibahas apakah nilai ujian masuk dalam syarat kelulusan atau tidak. Saya ingin sampaikan juga tidak terlalu paham ya. Namun ada informasi bahwa tidak ada lagi ujian nasional atau UN dan ujian sekolah US dasarnya yaitu pasal 16 ayat 4 PP nomor 57 tahun 2021. Dalam pasal tersebut bisa diketahui bahwa tidak ada penilaian hasil belajar peserta didik oleh pemerintah ya. Atau ujian nasional tidak ada. Mari kita simak berdasarkan PP nomor 57 tahun 2021, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan. Nah, pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 57 tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan ya. Di sini sudah dijelaskan pada pasal 16 ayat 4 PP 57 tahun 2021. Di sini dibacakan ya, pasal 16 itu standar penilaian pendidikan merupakan kriteria minimal mengenai mekanisme penilaian hasil belajar peserta didik. Mekanisme sebagaimana dimaksud pada ayat 1 merupakan prosedur dalam melakukan penilaian yang meliputi perumusan tujuan penilaian, pemilihan dan sebagainya, pelaksanaan penilaian, pengolahan hasil penilaian, pelaporan hasil penilaian. Nah, di sini pada ayat 4-nya penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Nah, berarti oleh guru ya. Jadi tidak secara nasional, tapi penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik. Ya, ini pasal 16 ya. Di sini mekanismenya, kemudian penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan sesuai dengan tujuan penilaian secara berkeadilan, objektif dan edukatif. Nah, di sini di garis bawah ya di warna ini kuning ini, penilaian hasil belajar peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan oleh pendidik, atau guru ya. Kemudian pada pasal 18 di sini penilaian sumatif sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat 5 huruf B pada jenjang pendidikan dasar dan jenjang pendidikan menengah bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik sebagai dasar penentuan kelulusan dan satuan pendidikan ya. Jadi kelulusan dari satuan pendidikan itu adalah dasarnya dari penilaian sumatif ya yang dilakukan oleh pendidik atau guru ya. Ini juga sebagai kenaikan kelas serta untuk kelulusan ya, sebagai dasar untuk kelulusan dan kenaikan kelas.
Nah, kita lanjutkan pada pasal 55 ya. Pada pasal 55 di sini dijelaskan pada saat peraturan pemerintah ini berlaku, ketentuan mengenai ujian akhir sekolah berstandar nasional sebagaimana diatur dalam pasal 74 ayat 4 dan ujian nasional sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat 4, pasal 123 ayat 1 huruf B dan pasal 161 ayat 3 huruf C Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan dan seterusnya. Nah, tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5157 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku ya. Nah, di sini sudah tidak berlaku yang peraturan yang dulu ya. Nah, sebagai penutup ya, Bapak Ibu tentunya sudah ada gambaran ya mengenai seperti apa kriterianya, dan itu ditentukan oleh guru dan sekolah ya, dengan dasar pertimbangan ya bahwa ini tidak ada ujian nasional, tapi penentuannya adalah penilaian sumatif yang dilakukan oleh pendidik. Serta kalau untuk SD ya, untuk sekolah dasar MI itu nilai untuk kelas 5 dan 6 itu sebagai syarat ya untuk bisa dipertimbangkan sebagai kelulusan. Nah, dan untuk nilai ujian sekolah ya atau ini kan sudah tidak ada, dan itu tidak jadi pedoman untuk penilaian dari penentuan kelulusan. Penutup, demikianlah ya informasi yang bisa kami bagikan untuk sahabat GTK, sahabat channel Perino Berbagi, mengenai kriteria dan persyaratan kelulusan siswa SD, SMP, dan SMA, SMK tahun 2023. Nah, bila Bapak Ibu nanti kurang jelas bisa membaca ya pada peraturan yang terbaru ya untuk kriteria penentuan kelulusan di tahun 2022-2023 ini. Terima kasih atas perhatiannya, dan semoga Bapak Ibu bisa sedikit bisa memahami, dan silakan dikaji kembali ya, dan dicari kembali informasi-informasi yang bersangkutan dengan kelulusan ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata salah di dalam penyampaian, dan dukung terus channel Perino Berbagi dengan cara subscribe, like, isi komentarnya, dan share video ini ke grup WA sahabat pendidik semuanya. Terima kasih, sampai jumpa kembali, dan salam pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.